Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Saya Muhammad Rizky Aulinsam akan menjelaskan mengenai topik ini sebagai tugas final saya pada mata kuliah Pancasila. Pembahasan pertama yaitu pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma, dan kaidah baik moral maupun hukum yang ada di Indonesia. Sebelum membahas lebih dalam, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu ketatanegaraan. Jadi, ketatanegaraan adalah ihwal tata negara mengenai seperangkat prinsip dasar yang mencakup 3 hal, yaitu peraturan susunan pemerintahan, bentuk negara, dan aturan suatu negara. Masuk ke dalam pembahasan utama yaitu apa konteks Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Di sini saya paparkan ada 4, yaitu 1 sebagai dasar dari segala aspek, dan yang kedua pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara, yang ketiga hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan yang keempat keadilan sosial untuk seluruh warga negara. Tentunya hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 2 elemen yang saling berhubungan. Hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar merupakan dasar konstitusi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar dan Pancasila merupakan dasar. Bedanya, Pancasila sebagai dasar negara, sedangkan undang-undang adalah dasar konstitusi atau dasar hukum di Republik Indonesia ini. Yang ketiga, Pancasila mengandung nilai-nilai yang hendaknya diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga bisa disebutkan sebagai norma-norma atau peraturan tidak tertulis. Bedanya, Undang-Undang 1945 memuat dasar hukum yang bentuknya tertulis. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 memuat peraturan-peraturan tertulis yang sudah jelas. Untuk lebih memahami arti atau isi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, saya memaparkan arti isi alinea dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 kan ada 4 alinea. Alinea pertama itu berisi tentang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Alinea kedua berisi tentang perealisasian hasil perjuangan dalam mencapai kemerdekaan. Alinea ketiga berisi tentang pernyataan kemerdekaan atas dasar ketuhanan dan keinginan luhur. Alinea keempat berisi tentang bagaimana terbentuknya pemerintahan negara atas dasar Pancasila. Selanjutnya, sejarah perumusan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Ada 3 di sini. Yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea keempat. Yang kedua, hubungan antara alinea dalam Pancasila. Setiap alinea dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan atau keterkaitan langsung ke dalam sila-sila dalam Pancasila. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tertib hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 adalah tertib hukum tertinggi yang selanjutnya dirumuskan ke dalam pasal-pasal undang-undang yang lebih sistematis dan lebih lengkap. Nah, bagaimana kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum di Indonesia? Ada 2 kedudukannya, yaitu Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai dasar hukum, dan yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai ketertiban hukum tertinggi. Nah, apa perbedaan dari dasar hukum dengan tertib hukum? Dasar hukum adalah suatu aturan-aturan yang digunakan sebagai landasan dalam mengatur hukum yang berlaku dalam suatu negara. Sementara tertib hukum adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang kemudian ditaati oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Fundamental itu artinya mendasar. Pembukaan memuat dasar-dasar fundamental negara, yaitu pembentukan negara, bentuk negara, tujuan negara, kekuasaan negara, dan bahkan dasar filsafat suatu negara.
Bagaimana peran penting Pancasila dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia? Peranan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang menjadi pedoman pelaksanaan sistem ketatanegaraan di Indonesia sangatlah penting. Karena Pancasila menjadi poin penting sehingga sistem ini sudah diatur dengan baik. Selain ideologi, tentunya ada hukum-hukum yang juga turut mengatur berjalannya tata negara. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan singkat ini adalah peran Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan sesuatu yang sangat penting. Mengingat Pancasila merupakan pedoman atau dasar dalam segala aspek kehidupan termasuk pengaturan negara. Untuk lebih mensistematiskan perumusan Pancasila dalam sistem peraturan negara, Undang-Undang Dasar 1945 dimasukkan dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai dasar konstitusi dan tertib hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Baik, jadi itu tadi penjelasan saya mengenai Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk orang-orang yang menontonnya. Untuk itu, saya berterima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.